Kita akan bahas teman-teman sekalian tentang masalah kiamat pasti datang. Banyak di antara manusia yang terus saja lalai dengan masalah ini. Mereka coba, tanda kutip ya, membodohi diri sendiri atau membohongi diri sendiri dengan fenomena yang ada di sekitarnya. Banyaknya manusia yang telah hidup sebelum kita, jumlahnya bahkan mungkin miliaran, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia-manusia terdekat dengan kita, mungkin kakek kita atau ayahnya kakek atau ibunya kakek atau yang biasa kita bahasakan dengan eyang misalnya, yang mereka sebenarnya sudah banyak yang meninggalkan kita. Kemana mereka semuanya? Jawaban sederhana, ke kuburan. Apakah kuburan itu hanya sekedar tanah dan batu nisan? Itu jawabannya jelas bagi orang beriman, tentu tidak. Itu adalah alam barzah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Takatsur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus sibuk mengumpulkan harta dunia, ya, prestasi dunia, dan kalian lupa padahal kalian akan menziarahi atau akan mendatangi kuburan itu. Kalla sawfa ta'lamun, kalian pada saat itu akan mengetahui ternyata di situ ada kehidupan. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalian pasti akan mengetahui ada kehidupan di sana. Ya. Jadi jelas bagaimana bagi seorang muslim ada jawaban, ada kehidupan di sana. Bukan hanya sekedar batu nisan dan tanah. Banyak sekali hadis menjelaskan masalah itu. Di antaranya adalah pada saat Nabi SAW selesai mengubur jenazah seorang sahabat, maka beliau pun SAW mengatakan, sesungguhnya orang mukmin kalau meninggal dunia maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Di sebelah kiri kanannya malaikat rahman membawa kain kafan dari surga, dan satu di kepalanya malaikat maut yang membawa yang akan mengatakan kepada malaikat maut, akan berkata kepadanya, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada menuju atau kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruh itu keluar dengan sangat mudah sebagaimana air keluar dari mulut kendi. Kemudian belum sesaat keluar, dibungkus dengan kain kafan dari surga oleh malaikat rahmat di kiri kanannya, lalu dibawa ke langit. Setiap kali melewati pintu-pintu langit yang 7 lapis ke atas langit sana, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat di situ semua mengatakan, siapa ini? Bertanya kepada malaikat rahmat. Maka malaikat rahmat mengatakan, ini adalah fulan bin fulan, disebutkan namanya yang paling baik di dunia. Kemudian malaikat-malaikat itu mengatakan, semoga ruh ini lewat di sisi kami. Kata Nabi Muhammad SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi daripada bau kasturi. Semoga kita insya Allah termasuk semuanya dalam kelompok ini. Kemudian kata Nabi SAW, terdengar suara dari langit. Allah berfirman, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Kembalikan jadi dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Kemudian 3 langkah orang pengantarnya pulang, dia masih bisa mendengarkan suara sendal mereka, ya, trompas sendal mereka. 3 langkah, setelah 3 langkah sudah tidak lagi. Lalu datang malaikat mungkar nakir menunjukkan, lalu menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa, mendudukkan dia lalu bertanya ya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Lalu dia menjawab dengan sangat mudah, kata Nabi SAW, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada dia di dunia. Misalnya ditanya, kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu mengenakan jilbab, kenapa kamu mencari rezeki halal, kenapa ini dan itu, bisa dijawab kalau dia belajar. Dan juga di akhirat, maksudnya kata para ulama tafsir adalah di kuburan. Kemudian setelah itu dibukakan baginya pintu neraka, dan dia begitu ketakutan orang beriman ini. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Lalu ditutup, lalu dibuka pintu surga. Sampailah ke dia wangi-wanginya surga tersebut dengan keindahan yang luar biasa. Dia kagum, malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang dan kau akan kekal di dalamnya. Maka dia pun, si mayit ini berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Kemudian setelah itu datang di sebelahnya orang yang tampan, wangi, bersih. Sampai si jenazah ini, mayit ini kagum. Maka dia menanyakan, siapa kamu ini? Kata orang itu, saya adalah amal solehmu. Sholat bapak ibu, ya, puasa, sedekah, zakat, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, dan segala macam perbuatan kebaikan akan berbentuk makhluk yang sangat indah di kuburan. Dia mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu Allah pun berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya. Dan juga tebarkan, ya, sampaikan ke dia permadaninya dari surga. Sehingga dia merasakan atau bisa melihat surga tersebut setiap harinya, setiap saat. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga, walaupun dia belum masuk ke dalam surga tersebut. Begitu juga
Kata Nabi SAW, kalau orang kafir meninggal dunia, maka akan datang 3 sosok malaikat, 2 malaikat penyiksa di kiri kanannya yang membawa kain kafan dari neraka, 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya pun tidak mau keluar, berserakan di tubuhnya. Kata Nabi SAW, lalu malaikat menarik dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba tersebut. Kemudian ya, ditangkap oleh malaikat penyiksa di kiri kanannya membawa kain kafan dari neraka, lalu membungkusnya, kemudian membawanya ke langit. Baru di langit pertama saja para malaikat sudah menolak menerima ruh ini sambil menanyakan kepada malaikat penyiksa, siapa ruh ini? Maka disebutkanlah nama yang terburuknya di dunia, Fulan bin Fulan. Lalu para malaikat mengatakan, semoga tidak lewat di sisi kami, karena sungguhnya ruh itu, kata Nabi SAW, mengeluarkan bau busuk, lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari kelompok ini. Kemudian terdengar Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Sama tadi kasusnya, dimasukkan ke dalam kuburan ruhnya, kemudian 3 langkah mereka pulang, para pengantar masih didengarkan trompas senjata. Setelah itu sudah tidak lagi. Lalu Munkar Nakir datang mendudukkan dia, lalu menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? Maka dia hanya mengatakan, saya tidak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Jadi walaupun dia hafal apa yang harus diucapkan, tidak bisa diucapkan oleh orang seperti ini. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga, dan dia melihat keindahannya. Lalu dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Harusnya kau bisa masuk ke sini, tapi kau sendiri yang tidak mau. Ditutup, lalu dibuka pintu neraka. Dia mendengarkan suara gemuruhnya, lutupan-lutupannya, luar biasa menakutkan. Ya. Maka malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang dan kau akan kekal di situ. Maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu, karena aku tidak ingin ke nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang sangat buruk tampangnya, menakutkan, bau badannya busuk, sampai dia ketakutan. Lalu dia mengatakan, siapa kamu ini? Orang itu mengatakan, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat nanti. Kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan, yang membawa sebuah besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, maka mereka tidak akan mampu. Dihantamkanlah ke kepala orang ini, sehingga dia hancur lebur. Ya, kemudian diutuhkan kembali, terus begitu sampai menjelang hari kiamat. Riwayat yang kedua, dua-duanya riwayat Bukhari, berbunyi, kata Nabi SAW, maka dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Dan boleh memberikan isyarat dengan jari-jarinya disatukan satu sama yang lain. Kemudian hancurlah dia, lalu kemudian diutuhkan kembali seperti itu. Dan sebagian ulama mengatakan, menggabungkan kedua riwayat ini, mengatakan dia dipukul sambil dijepit. Begitu terus sampai hari kiamat. Maka kata Nabi SAW dalam penutupan hadis, jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Jadi seperti itu keadaan yang digambarkan oleh baginda Nabi SAW. Dan kita bisa lihat hampir setiap hari ada saja jenazah. Ya. Bahkan ulama mengatakan termasuk tanda-tanda kiamat bagi seseorang. Ya. Tanda-tanda kematian dia menuju kepada hari kiamat, hari pembangkitan, dan hari hisab tentang amal-amal yang dilakukan baik ataupun buruk. Sehingga dia menuju kepada kehidupan abadinya, surga atau neraka. Adalah lahirnya generasi. Adanya generasi yang ada sekarang, anak-anak kita yang sudah lahir, ya, ataupun orang yang tidak punya anak tapi dia melihat ada generasi-generasi yang kecil sudah mulai tumbuh besar, dari mulai bayi, mulai anak menjadi anak-anak, kemudian remaja, dan mereka memasuki tahap-tahap yang sudah kita lalui seperti misalnya jenjang pendidikan, pernikahan, mulai masuk ke bisnis dan segala macam. Ini tanda-tanda kematian dan tanda-tanda kiamat seseorang. Ya. Karena dengan itu berarti sudah ada generasi yang akan menggantikan dia sebagaimana kita telah menggantikan generasi sebelum kita. Dulu kita juga melalui masa yang seperti itu dan orang tua kita menyaksikan kita. Pada saat masih bayi, anak-anak, dan begitu kita dewasa, maka kita menggantikan posisi mereka. Mereka sekarang sudah pulang ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebuah fakta yang sering didustakan oleh sebagian orang. Dia sengaja membodohkan dirinya seakan-akan itu tidak akan terjadi. Padahal semua itu terjadi. Bahkan makna daripada tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَقَدْ جَاءَكُمُ النَّذِيرُ, dan telah datang kepada kalian peringatan-peringatan, kata sebagian ulama, kata Imam Qurtubi dalam buku beliau At-Tadhkirah, adalah munculnya uban di kepala. Tanda-tanda kematian. Dan kematian artinya tanda-tanda kiamat. Karena dia akan menuju kepada hari kebangkitannya. Begitu juga ada yang mengatakan penyakit demam. Siapa yang antara kita tidak mengalami demam? Begitu seseorang sudah mulai ditimpa demam walaupun dia masih kecil, sudah tanda-tanda kematian, tanda-tanda kiamatnya. Begitu juga ada yang mengatakan lahirnya generasi. Ya. Dan sekian banyak pendapat ulama tentang masalah ini. Ada seseorang di kota Madinah dulu teman-teman sekalian. Pada saat dia sudah menginjak umur di atas 40 tahun, maka dia pun tiba-tiba
membuat dirinya seakan-akan gila teman-teman sekalian. Padahal dia seorang pengusaha yang sukses segala macam. Kemudian dia datang ke Masjid Nabawi dan tidak mau pulang ke rumahnya. Setiap kerabatnya datang, dia buat dirinya seakan-akan gila. Padahal sebenarnya dia tidak gila. Dan dia sudah meninggalkan usaha-usaha dia yang berjalan. Berjalan sekian waktu, kurang lebih berjalan 20 tahun dia melakukan perbuatan tersebut. Sampai datang seseorang, penuntut ilmu dari wilayah Irak, datang ke kota Madinah, kemudian ingin sholat di Masjid Nabawi, bertemu dengan para ulama dulu di majelis mereka di sana. Kemudian dia lihat orang ini, dengan hikmah Allah SWT dia lihat orang ini. Ini kisah dinukil oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah beliau. Tentang masalah peringatan kematian dari mati sampai surga dan neraka. Semua dibahas panjang lebar dan itu ada bahasan kita di file playlist YouTube. Insya Allah sudah ada kitab Tadhkirah. Teman-teman sekalian, orang ini kemudian salaman, kenalan dengan orang di masjid. Sampai tiba ke orang ini, lalu orang ini membuat dirinya seakan-akan gila, nggak ngerti apa yang diucapkan gitu kalau ditegur. Tapi selama 3 hari tinggal di Masjid Nabawi orang ini, tidak tinggal di penginapan, dia tinggal di Masjid Nabawi karena ingin memperbanyak ibadah. Dia curiga dengan orang ini. Kenapa pada saat orang-orang semua keluar dari masjid, orang ini kelihatan normal. Dia bersihin masjid, dia sholat dengan khusyuk, dia berdoa, dia baca Quran, ibadah aja kerjanya. Setelah 3 hari, dia pamit sama sebagian orang yang sudah dikenal di situ, dari para ulama, dari orang-orang yang soleh sholat di situ. Dia datang terakhir ke orang ini, lalu dia mengatakan, saya mau pamit pergi. Dan perlu Anda tahu, saya tahu Anda tidak gila, kata orang ini, yang pendatang ini. Saya tahu Anda tidak gila. Dan saya memperhatikan semua sikap Anda selama 3 hari ini. Termasuk rupanya kalau malam, orang ini sering datang ke Baqi. Di waktu malam orang semua sudah tidur, kuburan di sebelah masjid Nabi SAW, kuburan para sahabat, kemudian dia selalu menangis, mengucapkan salam sambil mengatakan, ya Allah kapan kau waktunya, gitu kan? Ampunilah dosa-dosaku. Dia memohon kepada Allah SWT dengan ini tidak mungkin orang gila. Maka dia mengatakan, Anda bukan orang gila. Dan saya tahu, saya memantau kegiatan Anda selama 3 hari ini. Karena tidak ada orang lain, maka orang itu pun mengatakan, dari mana kau tahu? Dia bilang, saya tahu. Orang gila tidak akan seperti Anda. Membersihkan masjid dengan bersih, Anda mengaji dengan benar, Anda berzikir, semuanya sholat on time, selalu di saf pertama, Anda kalau malam ke Baqi, dan saya dengar doa-doa Anda. Maka orang itu pun mengatakan, benar. Lalu anak muda ini bertanya, tolong sampaikan kepada saya, kenapa Anda lakukan ini? Dia bilang sekitar 20 tahun yang lalu, saya melihat di jenggot saya ada tumbuh rambut atau jenggot yang berwarna putih. Waktu saya sedang bercermin, maka pada saat itu tiba-tiba saya berpikir, kalau ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan saya akan sibuk dengan dunia ini? Maka dia pun mengatakan, saya ambil inisiatif agar saya tidak terganggu, toh juga ahli waris saya sudah bisa jalankan usaha-usaha saya ingin fokus ibadah di Masjid Nabawi sampai ajal saya datang. Maka dia bilang, saya pun melakukan perbuatan seperti ini. Jadi subhanallah, ada orang-orang yang sadar dan engah, maka mereka tahu akan hari kembali kepada Allah itu teman-teman. Jadi jangan selalu bodohin diri kita. Kita tertipu dengan badan yang sehat, kulit yang masih kencang, ya banyaknya proyek-proyek yang bisa kita dapatkan, apalah segala macam makanan yang melimpah. Dan kita lupa ternyata kita akan kembali kepada Allah SWT. Kita boleh nikmatin dunia. Karena Allah SWT memerintahkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77. A'udhu billahi minasyaitonir rajim wa butaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang artinya, kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat sana. Sholat, puasa, zakat, semua ibadah-ibadah kerjakan tujuannya untuk akhirat. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Kita boleh pakai mobil yang bagus, kita punya rumah yang bagus, kita punya pakaian yang bagus, makanan yang sehat, kita boleh olahraga. Kita boleh nikmatin pemandangan yang indah yang tidak ada unsur haramnya. Tapi bukan menjadi tujuan utama. Dia hanya sekedar untuk lebih menambah ya, keimanan kita kepada Allah SWT. Kita punya rumah untuk kita bersyukur, kita punya mobil untuk kita bersyukur. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Tapi jangan sampai kita tidak kenal yang namanya haram dalam pendapatan tersebut. Kita jadikan sebagai target utama. Orang-orang beriman subhanallah apapun yang luput dari dunia ini tidak penting bagi mereka. Bahkan bagi mereka lebih mahal mereka ketinggalan sholat subuh ya, daripada dunia dan seluruh isinya. Lebih mahal mereka ketinggalan 2 rakaat sholat duha, 2 rakaat sholat malam daripada mereka ketinggalan dunia dan seluruh isinya. Bagi mereka dunia itu sangat kecil. Makanya para tabi'in mengatakan kami menemukan kaum, maksudnya para sahabat yang tidak ada nilainya dunia di sisi mereka kecuali hanya seperti atau bahkan lebih ringan ya daripada sebelah sayapnya lalat. Artinya tidak penting bagi mereka hilangnya dunia. Yang penting jangan mereka kehilangan ibadahnya. Karena mereka sangat memahami sabda Nabi SAW. Rak'atai fajr khairu minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat sunnatul fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kurang dari 3 menit kita sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Al-Fatih dengan Al-Kafirun, dengan Al-Fatih dengan Al-Ikhlas di rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bagi orang beriman justru akhirat adalah target utamanya. Dunia tidak boleh ditinggalkan. Tapi bukan menjadi target utama. Ini perlu difahami teman-teman sekalian. Kita harus tahu ada hari kembali. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita membaca surah Al-Fatihah di setiap sholat. Di sholat wajib kita bisa baca 17 kali. Belum sholat sunnahnya. Bisa puluhan kali kita membaca surah Al-Fatihah. Apa salah satu potongan ayatnya? Maliki yaumiddin. Tuhan Raja pemilik hari pembalasan. Ada dijelaskan masalah hal tersebut. Dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am. Surah-surah berurutan semua umumnya banyak disinggung tentang masalah hari kiamat. Ya. Surah Al-A'raf tentang sebuah tempat yang orang belum jelas statusnya apakah ke surga atau ke neraka, nanti akhirnya mereka akan ke surga juga karena ya amal mereka masih berimbang antara baik sama buruk. Kemudian juga banyak Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, surah Yunus, surah Hud, Yusuf, Ar-Ra'd. Banyak surah-surah ini menjelaskan tentang masalah hari kiamat. Nanti akan kita lebih fokus membaca beberapa ayat insya Allah dalam surah Al-Hajj untuk membuktikan bagaimana Allah memastikan kiamat itu memang benar-benar akan terjadi. Namun ada surah-surah yang jelas Allah pakai namanya sebagai hari kiamat. Contoh misalnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Qiyamah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan memang surah Al-Qiyamah. Dan itu Bapak Ibu bisa baca dalam Al-Quran. Ya. Tepatnya surah Al-Qiyamah itu berada di surah nomor 75. Allah SWT sebutkan memang surah Al-Qiyamah. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan surah At-Takwir, ya, surah nomor 81. Masalah langit akan digulung nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian bagaimana surah juga dijelaskan dalam surah Al-Ghashiyah, surah nomor 88. Al-Ghashiyah artinya hari pembalasan. Bagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Zalzalah. Surah nomor 99. Tentang goncangan yang sangat besar yang akan terjadi nanti pada hari kiamat nanti. Kemudian juga Allah sebutkan di surah nomor 101. Surah Al-Qari'ah. Tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Ini juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang masalah hari kiamat tersebut. Jadi ada memang surah-surah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kepastian kiamat itu akan terjadi. Tapi saya akan coba fokus teman-teman, saya berharap teman-teman bisa membuka ya aplikasi Al-Qur'annya. Kita akan coba baca surah Al-Hajj. Karena dalam surah ini ya, di ayat-ayat pertamanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan kalau kiamat itu akan terjadi ya. Kita akan coba insyaallah baca dan buka teman-teman sekalian surah Al-Hajj. Saya akan bacakan, teman-teman bisa baca atau bisa ikutin paling tidak. Kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang hari kiamat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini surahnya, surah nomor 22, ada 78 ayat. Tapi saya akan baca sekitar 8 atau 9 ayat pertama saja yang berhubungan dengan kiamat ini secara langsung. Ayat pertamanya Allah SWT langsung mengingatkan dengan sangat tegas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Hai sekalian manusia. Di sini kalau Allah panggil hai manusia, mau orang beriman atau orang kafir, semua diingatkan oleh Allah SWT. Beda kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina aman, hai orang beriman, khusus orang beriman yang dipanggil. Di sini Allah mengatakan ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, semuanya harus menyadari masalah ini. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Makna bertakwa, patulah yang diperintahkan kerjakan, yang halal nikmati, yang dilarang tinggalkan. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dalam kurung dahsyat. Sangat besar. Maknanya jangan tunggu itu terjadi baru kamu menyesal. Sudah terlalu banyak bukti-bukti kalau kiamat bisa terjadi. Di antara bukti-bukti sekarang teman-teman, di hari-hari sekarang ini bukankah banyak fenomena terjadi, fenomena alam. Di Indonesia sendiri terjadi banjir, gempa, longsor. Artinya dalam seketika Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin hancurkan muka bumi dan terjadi kiamat begitu mudahnya. Bagaimana kita mau pungkiri tentang kiamat yang akan terjadi goncangan-goncangan dahsyat. Sementara Allah bisa lihatkan depan mata kita. Dan ulama mengatakan terjadinya fenomena alam seperti ini
itu Allah ingin tunjukkan kemahabesarannya kalau kiamat pasti akan terjadi. Ya. Lalu Allah ceritakan bagaimana keadaan pada saat terjadi kiamat itu di ayat 2-nya. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah, makna ingat, pelajarilah. Pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Jadi pelajari sebelum kamu hadapi nanti, karena itu berat. Pelajari dengan cara seperti ini, contoh kita pelajari misalnya. Lalainya semua manusia yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Pada hari itu nanti, kalau ada perempuan menyusui, dia akan lempar anaknya. Dia tidak mau lagi memegang anaknya, saking dahsyatnya keadaan pada saat itu. Dan kita tahu, mungkin ibu-ibu lebih tahu daripada kami tentunya, dan bagaimana kalau sedang menyusui anak dan anak lagi lapar. Mungkin walaupun akan diserang oleh musuh, ibu itu tidak akan mencabut anaknya. Karena sayangnya luar biasa. Tapi di hari kiamat, dia akan lepaskan ya, anak susuannya tersebut. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Kalau ada yang hamil, tiba-tiba keguguran. Karena dahsyatnya pada saat itu. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi semua itu sebabnya adalah azab Allah sangat keras. Depan mata mereka neraka dengan gemuruh suaranya yang sangat besar. Dan juga ya, mereka melihat bagaimana manusia dibangkitkan seluruhnya tanpa terkecuali. Dari awal Nabi Adam AS sampai manusia terakhir, bahkan jin, hewan-hewan semuanya akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 3-nya kata Allah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. Sayangnya di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Gak ada kiamat itu. Apa itu surga neraka? Membantah tanpa ilmu. Dan mengikuti setiap syaitan yang jahat. Yang membuat dia supaya mengkiri masalah kiamat itu. Ayat 4-nya. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Dan telah ditetapkan terhadap syaitan tersebut yang membisikkan manusia agar jauh dari syariat Allah, agar lalai dengan akhirat. Bahwasanya ditetapkan syaitan itu barang siapa yang berkawan dengan dia, mendengarkan bisikannya, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Lalu Allah terangkan dalam ayat yang panjang, ayat 5-nya. Tentang masalah kepastian kiamat terjadi. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqah thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukhirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman thumma nukhrijukum tifla. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, ada hari kiamat, maka ketahuilah, tentu kiamat punya banyak nama. Hari kiamat, ya, hari pembangkitan, Yaumuddin, Malik Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Ba'ats, ya, hari dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburan. Banyak nama-namanya. Maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah, kalau kamu ragu, maka kami akan ajak kamu berbicara, hai Musa, dengan akal kemanusiaanmu. Kami telah menciptakan kamu, menjadikan kamu dari tanah, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari setetes mani, setelah itu generasinya mulai berkembang dengan setetes sperma dituangkan ke rahim seorang wanita. Kemudian dari segumpal darah, kalau ketemu seluruh sama sperma akan menjadi segumpal darah. Semua ilmu medis sudah mempelajari masalah itu. Dan sekarang dengan teknologi canggih bisa kita tonton semua itu secara ilmiah. Kemudian dari segumpal daging, darah berubah jadi daging. Yang sempurna kejadian dan yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim. Siapa yang akan hidup, siapa yang akan gugur. Apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kami tentukan jenis kelaminnya, kapan dia keluar, lahir umur 7 bulan kah di perut ibunya, 8 bulan kah, 9 bulan kah, laki-laki atau perempuan, jenis kelaminnya, kemudian rambutnya, kulitnya, segala macam. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan beransur-ansur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu telah diketahuinya. Jadi Allah ceritakan, kalau kau ragu dengan kebangkitan setelah kau mati nanti, bagaimana dulu kami ciptakan kamu sendiri, begitu juga kami akan bangkitkan kamu.
Ini prosesmu untuk kamu diciptakan itu. Dan pada saat itu kamu akan lihat bumi kering. Kemudian apabila telah, dan ini contohnya Allah mengatakan, dan kamu lihat bumi itu kering, tandus. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Artinya, begitulah kami bangkitkan kalian. Tadinya orang sudah mati, masuk ke tanah, kering, jadi tulang belulang. Bagaimana tanah tandus pun kami turunkan hujan, lalu kemudian jadi subur, tumbuh-tumbuhan, begitu juga kami akan bangkitkan kalian. Ayat 6-nya. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah, dialah yang hak dan sungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehebat apapun kita teman-teman, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat dari sisi ibadah, dekatkan diri kepada Allah, atau memang hebat dalam kemaksiatannya, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang dikatakan wa ilaihi turja'un, kepadanya kalian akan dikembalikan. Di ayat 7-nya, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sungguhnya benar-benar hari kiamat itu pasti datang. Ini sebab kita namakan judul kita kiamat pasti datang dari potongan ayat ini. Allah mengatakan dan sungguhnya hari kiamat pastilah datang. Tidak ada keraguan kepadanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Ya. Lalu kemudian Allah SWT tutup, ini ayat terakhir kita baca sampai ayat 8-nya. Allah SWT mengatakan wa minan nasi ma yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Tapi sayangnya di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab atau wahyu yang bercahaya. Jadi mereka membantah tentang masalah kiamat ini dengan tanpa ilmu sama sekali. La haula wa la quwata illa billah. Baik teman-teman sekalian, kita juga coba baca lengkap insyaAllah surah Zalzalah. Ini saya pilih karena teman-teman mungkin umumnya menghafalnya, sering dipakai dalam sholat. Bagaimana Allah SWT gambarkan surah Zalzalah ayat 1 sampai ayat 8-nya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat ya, pada hari kiamat itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan semua beban-beban berat yang dikandungnya. Semua gunung-gunung tercabut, semua yang berat, yang ada bobot sehingga membuat bumi itu bisa stabil, diangkat oleh Allah SWT. Ya. Wa qala al-insanu ma laha. Pada saat itu manusia mulai berkata, ada apa dengan bumi ini? Selanjutnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itulah bumi menyampaikan tentang beritanya. Ya. Bi anna rabbaka auha laha. Bahwasanya Tuhanlah Allah yang telah memerintahkan dia menjadikan atau terjadi seperti itu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Pada saat itu manusia akan dibangkitkan ya, dalam keadaan bermacam-macam. Nah, ada penjelasan macam-macam adalah orang beriman akan bercahaya, orang kafir akan hitam kelam. Ya. Famay ya'mal mithqala, untuk mereka melihat amal-amal mereka, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan lihat. Sekecil apapun kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, tidak ada yang sia-sia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia juga akan lihat dan semua akan dipertanggungjawabkan. Ini jelas 8 ayat semuanya cerita tentang masalah neraka. Maksudnya hari kiamat, hari kiamat. Dan sangat jelas. Begitu juga dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya, dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-An'am surah nomor 6 ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Al-ayat. Apa yang mereka tunggu-tunggu? Orang-orang yang masih tidak mau taubat, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Apa yang mereka tunggu-tunggu kata Allah? Tidak lain hanyalah kedatangan malaikat ya, kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Menunggu kematian. Setelah lihat malaikat maut baru mereka mau sadar. Gitu. Atau kedatangan Rob. Ya, atau Rob kalian. Maksudnya di sini adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah akan hisab mereka. Atau kedatangan sebagian tanda-tanda Robmu.
Tanda-tanda kiamat, nanti akan kita jelaskan insya Allah, karena kiamat tidak akan terjadi sampai tanda-tandanya terlihat semua. Pada hari datangnya, sebagian tanda-tanda Rabbmu itu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Dan atau dia belum mengusahakan ya kebaikan dalam masa imannya tadi. Jadi kalau sudah datang hari kiamat, datang kematian, nggak ada lagi manfaatnya tentu. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita juga bisa melihat di dalam ya, surah Maryam, surah nomor 19, ayat 68 sampai 72. Ini ayat Al-Quran terakhir yang kita baca di pembukaan ceramah kita ini. Insya Allah kita akan kuatkan dia dengan hadis-hadis Nabi SAW dan tanda-tanda kiamat ya. Surah Maryam silakan buka surah nomor 19 ayat 68 sampai 72. Ya, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Demi Rabbmu, hai Muhammad, pasti terjadi. Sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan-syaitan. Para orang-orang kafir, orang ahli maksiat akan dibangkitkan. Syaitannya pun akan dibangkitkan yang menggoda mereka. Kemudian kami akan datangkan mereka di sekeliling jahanam, neraka, bersama-sama dalam keadaan berlutut. Ya, terhina mereka. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada zat yang maha pemurah, pada Allah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka itu. Gak ada lagi negosiasi, gak ada lagi sogokan, gak ada manipulasi di hari kiamat. Semua pasti jelas. Yang ahli surga akan jelas, ahli neraka akan jelas. Anda tidak akan punya apa-apa lagi di sana untuk membela diri. Dan tidak ada seorang pun darimu, melainkan akan mendatangi neraka itu. Orang kafir akan masuk ke dalam, orang beriman akan lewat di atasnya. Karena sirat akan dibentangkan di atas neraka itu. Ya, baru kita menuju ke surga. Semua tujuannya agar kita pun kalau masuk ke surga insya Allah pernah melihat neraka itu. Dan bagaimana besarnya nikmat Allah yang kita rasakan karena selamat dari api neraka. Apalagi sampai masuk ke dalam surga. Kemudian Allah mengatakan, ya, dan sesungguhnya itu sesuatu yang pasti terjadi. Ya, lewat di neraka itu. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Ya, dari neraka itu agar masuk ke dalam surga lewat di atas sirat. Dan kami akan tinggalkan orang-orang zalim dalam keadaan berlutut atau terhina. Ya. Jadi ini jelas sekali bagaimana Allah SWT menggambarkan masalah itu. Beruntunglah teman-teman sekalian kalau kita engah mengambil dan memahaminya. Apalagi ini masuk dalam salah satu dari 6 rukun iman kita. Selain iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat. Dan juga ya, qadha atau takdir baik dan takdir buruk. Beriman kepada hari kiamat ini manfaatnya banyak sekali teman-teman sekalian. Di antaranya adalah beriman kepada Allah, mendapatkan pahala, menyempurnakan iman karena rukun iman. Yang kedua, dia akan menenteramkan hati seseorang di dunia ini. Ya, tidak ada orang yang tertimpa musibah, lalu dia ingat akan terjadi kiamat. Misalnya dia ditipu orang, dia kena penyakit kronis. Tapi kalau dia ingat akhirat, ternyata di sana ada kehidupan abadi. Karena orang dibangkitkan nanti hari kiamat, nggak ada lagi teman-teman orang tua, anak-anak, nggak ada lagi. Dia dibangkitkan dalam kondisi semuanya dewasa. Kata Nabi SAW, seluruh orang dibangkitkan pada hari kiamat dengan gambar poster Adam. Ya, 60 siku ke langit. Semuanya ahli surga, ahli neraka. Tapi ahli neraka pada saat dimasukkan nanti ada yang lebih membesar tubuhnya untuk menambah siksaan bagi mereka. Ya, teman-teman bisa ikutin di kajian kita di sore hari sebentar hari Senin. Dan beberapa kajian sebelumnya tentang masalah neraka. Sudah kita bahas panjang lebar masalah itu ya. Tapi ahli surga mereka akan setinggi Nabi Adam AS tidak bertambah ya, dari itu. Dan umur mereka 33 tahun. Gak lebih sehari, gak kurang sehari. Sampai dalam hadis yang lain kata Nabi SAW tidak ada orang yang meninggal. Bayi ataupun sudah sangat tua. Bayi mungkin baru 2-3 hari umurnya meninggal. Atau orang sudah sangat tua 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun umurnya meninggal dunia. Kecuali akan dibangkitkan 33 tahun. Jadi tidak ada lagi anak-anak, tidak ada bayi, tidak ada orang dewasa. Dan tidak ada juga lagi, kata Nabi SAW, orang kalau masuk ke dalam surga. Tidak ada lagi sakit. Ya.
Nggak ada beringus, nggak ada meludah, kata Nabi SAW, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil. Orang ahli surga tidak akan rusak pakaiannya, tidak akan habis masa mudanya. Nggak ada WC di surga itu. Nggak butuh orang kamar mandi. Kata Nabi SAW, semua makanan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Semua kehidupan yang berbeda, ya, abadi selamanya. Dan kita sedang menuju ke sana. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kedua orang tua kita yang mulia, Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam, itu untuk di surga. Kemudian mereka diturunkan untuk bertugas di dunia, kemudian kembali lagi ke surga. Kita ini adalah anak-anak surga, harusnya kita kembali ke surga. Tapi Allah SWT berikan syarat, harus patuh kepada Allah. Siapa yang membangkang selama di dunia, yang Allah berikan umur yang terbatas, maka dia akan masuk ke neraka dan Allah sudah gambarkan neraka. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih? Tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Jadi jelas, kata Nabi SAW juga, kalian semua akan masuk surga kecuali orang yang aba, menolak. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang nolak itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang patuh kepada aku akan masuk surga. Wa man asani dakhala an-nar. Siapa yang durhaka maka akan masuk dalam api neraka. Ya. Jadi kiamat ini teman-teman sesuatu yang pasti datang. Harus kita punya persiapan. Pernah ada sahabat bertanya dalam hadis Bukhari Muslim, ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, orang yang paling banyak mengingat kematian akhirat dan punya persiapan yang cukup untuk itu. Itu orang mukmin yang paling cerdas. Ya. Jadi orang yang luar biasa adalah orang yang punya tahu itu. Tetap di dunia dia berpakai pakaian yang bagus, dia punya kendaraan yang bagus, dia cari rezeki yang halal, rumah yang bagus, dia biaya keluarganya maksimal. Tapi dia tidak, semua itu dibawa untuk menuju ke akhirat sana. Bagaimana para salafus salih, mereka pada saat bersedekah, lalu kemudian mereka dibawa sedekahnya itu oleh orang-orang miskin. Mereka tersenyum gembira sambil berkata kepada orang di sekitarnya, lihatlah orang-orang ini membawa amal-amal kami, ketimbangan amal kami pada hari kiamat tanpa diupah sedikit pun. Mungkin sebagian orang yang masih berpikiran kapitalis, bukan berpikiran Islam, dia akan berpikir kalau dia keluarkan sesuatu dia berikan pada orang, sebenarnya dia telah memberikan keuntungan pada orang tersebut. Sebenarnya tidak. Karena orang itu cuma menghabiskan untuk urusan dunia. Beri makanan, pakaian, selesai. Tapi nilai itu bagi kita yang bersedekah tidak akan hilang. Kita akan temukan. Bahkan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Tergantung daripada kadar keikhlasan seseorang. Jadi orang beriman tahu. Beriman tentang akhirat ini akan membawa orang lebih tenang melalui dunia. Semua masalah akan jadi kecil. Semua juga nikmat akan kita limpahkan dan kita habiskan sebagai tanda syukur kepada Allah yang juga akan kita harapkan membawa ke akhirat sana. Kemudian teman-teman sekalian, kiamat ini sudah terlalu banyak tanda-tandanya dan memang Nabi SAW menjelaskan akan terjadi tanda-tanda. Ulama membagi ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Tanda-tanda kiamat besar belum terjadi semuanya. Ya. Tapi ini semua teman-teman akan pasti terjadi sebelum terjadinya kiamat yang besar. Ya. Tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi adalah sabda Nabi SAW, hitunglah kiamat itu termasuk lahirnya aku, diutusnya aku, dan meninggalnya aku. Tiga-tiga sudah terjadi. Nabi SAW sudah lahir, sudah diutus, dan sudah meninggal dunia. Kemudian beliau sebutkan juga termasuk tersebarnya taun amwas. Ya. Virus taun. Yang ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang banyak sahabat juga terbunuh dengan virus ini, gitu kan? Dibebaskannya Palestina di zaman Umar bin Khattab juga terjadi. Ya. Ini semua sudah terjadi tanda-tanda kiamat ini. Jadi cukup banyak yang sudah terjadi. Bahkan Nabi SAW menjelaskan ya kalau kaum muslimin akan membuka wilayah Hira dan memang sudah berhasil juga ya dibebaskannya. Islam akan membebaskan Konstantinia atau Konstantinopel, Turki, Istanbul ya. Itu juga sudah terjadi di tahun 1439 Masehi di zaman Sultan Muhammad Murad Al-Fatih rahimahumullah. Sudah terjadi gitu. Jadi banyak sudah terjadi. Ya. Tentu ada juga yang lain saya tidak jelaskan semuanya karena cukup panjang bahasan. Tidak mungkin dalam sejam. Anda bisa kembali ke kajian kami tentang hari kiamat cukup banyak. Di antaranya bedah buku Minhajul Muslim ya. Di bab tentang beriman kepada hari kemudian. Kemudian ada juga yang sedang terjadi. Seperti misalnya sabda Nabi SAW. Tidak akan terjadi kiamat sampai zina itu menyebar. Ya. Kemudian juga dalam riwayat lain dan juga khamar serta diganti namanya dengan nama yang lain. Bukankah Anda lihat sekarang dilegalkan? Ya, diskotik, bar, karaoke dengan lampu-lampu yang terang, mendapatkan izin, mereka bebas melakukan semua itu.
Nah, itu sudah dilegalkan. Zaman dulu tuh sangat aib besar kalau ada terjadi perzinahan. Orang mungkin menyembunyikan diri. Sekarang orang sudah benar terang-terangan. Bukankah film-film sudah banyak disebarluaskan di medsos. Semuanya orang bisa melihat aurat orang lain. Bisa menonton zina dan segala macam. Bahkan mendukung dan segala macam. Bahkan bisa investasi ikut-ikutan di situ. Itu kan sudah merajalela. Khamar digantikan namanya. Sekarang kan digabung khamar yang bersaudara sama zina. Pasti dia paket biasanya. Setelah mabuk, zina. Atau zina dengan mabuk. Ini dua hal yang sulit dipisahkan, seperti kembar gitu ya. Dan dosa ini rata-rata ya, seperti bersaudara, memanggil satu sama yang lain. Kalau sudah melakukan ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini. Terus begitu. Tapi dua hal ini selalu ada. Anda lihat relevansinya, diskotik, ada khamar, ada wanita yang menawarkan jasa untuk zina. Karaoke, pasti ada wanitanya gitu kan. Yang menawarkan begini. Tempat-tempat bar dan segala macam ini sama. Maka ini kayak satu paket teman-teman sekalian. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Diubah sekarang menjadi julukan atau judul hiburan. Jadi bukan lagi dikatakan perzinahan. Hiburan. Sehingga akhirnya tidak masalah orang pakai jilbab pun untuk masuk di sana. Ya, laki-laki yang soleh pun masuk di sana dan segala macam hal. Allahul musta'an. Ini termasuk tanda-tanda kiamat yang sudah nyata. Tanda-tanda hari kiamat juga kata Nabi SAW. Ya. Bahwasanya banyaknya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Bukankah di zaman kita seperti itu? Bahkan di zaman kita ini, ya semoga Allah selamatkan kita, di beberapa negara dilegalkan pernikahan sesama jenis. Di Indonesia pun pada mau ikut-ikutan. Ya diangkat LGBT dan segala macam, diangkat itu sebuah kebebasan publik. Padahal melawan fitrah. Allah sudah hancurkan kaum Lut karena mereka homoseksual. Dan juga dalam masalah lesbian kata Nabi SAW, ya lesbian, praktek lesbian di antara wanita adalah zina di antara mereka. Tidak bisa. Ya. Kalau zina antara laki-laki sama perempuan dosa besar, ya itu hukumnya kalau belum nikah kepergok, dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau sudah nikah dirajam, dilempar sampai mati. Tapi kalau orang homoseksual ini beda hukumannya. Kata Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, kalau pelaku ini sodomi atau homoseksual ini, kalau kepergok dan ketahuan, dia dicari tempat tertinggi di sebuah kota itu, lalu didorong dari atas. Kemudian dilempar, dirajam dengan batu dari bawah. Sudah nikah atau belum nikah? Kalau zina, rajamin nanti kalau sudah nikah. Tapi ini tidak. Karena beratnya hukuman terhadap hal-hal tersebut. Tapi subhanallah, sekarang sudah dianggap seperti yang biasa. Bahkan sudah biasa orang, dianggap biasa sekali orang itu pacaran, pinggir jalan, pegang-pegangan, bukan halal suami istri, ciuman. Bahkan mereka berzina. Ya, di tempat-tempat umum, di kebun-kebun dan segala macam. Dan yang lebih parah kadang-kadang melakukannya di kuburan. Tempat yang harus dijadikan sebagai ibrah. Peringatan kata Nabi SAW, ziarahilah kubur karena mengingatkan hari akhirat. Mereka malah melakukan kemaksiatan di tempat-tempat haram seperti ini. Atau tempat-tempat yang harusnya dimuliakan, maka mereka lakukan perbuatan haram di situ. Ini semua termasuk tanda-tanda kiamat. Ya. Dan ada beberapa yang lain tentunya, juga ada tanda-tanda kiamat yang kecil yang belum terlihat. Seperti kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai kalian melihat dari sungai Furat keluar gunung emas. Walaupun sudah ada tanda-tanda yang terlihat di sebagian informasi yang ada di zaman kita sekarang. Juga termasuk yang belum terjadi adalah kembalinya Jazirah Arab ya dengan sungai-sungai, kebun-kebun. Ya. Sekarang kan yang kita tahu Jazirah Arab termasuk Saudi terutama sekarang adalah banyak padang pasir. Tapi subhanallah dalam 10 tahun terakhir ini itu selalu turun salju. Di hari-hari sekarang ini kita baru 2 hari yang lalu saya temukan lagi cuplikannya bagaimana, dan itu tidak asing di medsos. Di Tabuk selalu turun salju yang sebelumnya mungkin tidak seperti itu. Dan sampai dijadikan sebagai bahan khutbah Jumat oleh para imam-imam haram. Bagaimana memperingatkan masalah ini. Kalau salju itu pada saat dia cair dia akan membawa air yang sangat banyak. Dan itu bisa membuat subur. Dan beberapa titik Jazirah Arab sudah mulai kelihatan hijau. Dalam subhanallah 2-3 hari saja hujan. Maka kita lihat padang pasir itu berubah menjadi hijau. Saya saksikan sendiri beberapa kali seperti itu ya. Maka ini termasuk tanda-tanda kiamat yang sudah nyata sebenarnya. Termasuk ada malhamah kubra. Atau peperangan terjadi antara umat Islam dengan Bani Asfar, ya orang-orang non-Muslim, ya, dan pada saat itulah terakhir tanda-tanda hari kiamat karena di penutupan hadis tanda-tanda kiamat kecil maksudnya. Kata Nabi SAW pada saat Muslimin sudah sampai ke Rum. Rum ini Allahu alam di mana posisinya, tapi kata Nabi SAW pasukan Muslim akan sampai ke Rum. Dan pada saat itu iblis akan berubah menjadi manusia lalu mengatakan kepada kaum Muslimin kalau Dajjal telah keluar di tengah-tengah kalian. Maka pada saat itu umat Islam umumnya sudah tahu itu tanda-tanda kiamat besar. Kalau Dajjal keluar, mereka pun bubar, mereka kembali kepada atau ke kota-kota dan negara mereka masing-masing. Pada saat mereka kembali ternyata mereka baru sadar itu berita bohong. Dan di saat itulah betul Dajjal akan keluar kata Nabi SAW. Maka keluarlah
tanda-tanda kiamat besar. Dan tanda-tanda kiamat besar ini dikumpulkan oleh atau dikumpulkan dalam sebuah hadis yang sahih, ada 10 hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, Inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayat. Sebenarnya kiamat yang besar sekali, ya, hidupnya sangkakala, kemudian hancurnya semua planet-planet bertabrakan, semua akan hilang, ya, dan tersisa hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan yang Allah inginkan dari surga dan penghuninya, dari bidadari, bidadara, pelayan semua itu mereka tutur yang Allah inginkan itu semua mungkin, ya, karena Allah mengatakan dalam ayat nanti akan kita bacakan ayatnya pada saat hidup sangkakala maka semua yang di langit dan di bumi akan meninggal, hancur kecuali yang Allah inginkan. 10 tanda-tanda itu disebutkan, yang pertama adalah khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Tentu di sini sebagian ulama mengatakan dalam hadis ini bukan urutannya, ya, tapi disebutkan secara acak oleh Nabi SAW. Urutannya sebagian ulama mendahulukan Dajjal. Di sini disebutkan Dajjal yang ketiga. Di sini terjadi adalah 3 tanda kiamat sekaligus, terjadinya longsor besar di daerah timur bumi ini atau timur Jazirah Arab. Timurnya berarti Asia kita, ya. Dari Irak, Iran, Rusia, Afghanistan sampai ke bawah Indonesia ini itu dikenal dengan timur Jazirah Arab. Kemudian akan terjadi longsor di barat Jazirah Arab, Afrika, benua yang besar. Kemudian juga akan terjadi longsor besar di Jazirah Arab. Ini 3. Longsor ini kata sebagian ulama sudah tidak bisa lagi ditutup karena besarnya. Kemudian yang keempat disebutkan dalam hadis ini, tapi sekali lagi bukan urutannya, ya. Nah, karena dijelaskan oleh para ulama ada urutan sendiri. Kemudian dukhan, keluarnya kabut yang sangat besar. Ya, kabut yang sangat besar yang menutupi mayoritas bumi ini. Kemudian disebutkan yang kelima adalah Dajjal, keluarnya Dajjal. Nah, akan kita jelaskan insyaallah satu persatu poin ini biidznillah ta'ala, mudah-mudahan ada waktu, ya. Kemudian yang keenam adalah Dabbatul Ard, keluarnya hewan melata di muka bumi, hewan tapi bisa bicara dengan bahasa manusia. Nanti juga akan kita jelaskan insyaallah. Kemudian yang ketujuh adalah Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ini adalah 2 suku dari anak Adam yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi, dan Anda dianjurkan baca setiap malam Jumat atau hari Jumat surah Al-Kahfi dan mengenang kisah mereka. Bagaimana Raja Dzulqarnain itu menutup atau menyembunyikan mereka bukan menyembunyikan sebenarnya, lebih menghalang mereka di sisi sebuah gunung yang ditutup dengan beberapa besi yang dicairkan, ditaburi dengan cairan timah cair, ya, sehingga menguatkan gunung tersebut dan tidak bisa ditembus oleh Ya'juj Ma'juj, tapi mereka akan keluar nanti di akhir zaman nanti. Yang ke-8 tulu'us syams min maghribiha, keluarnya terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Sekarang terbit dari timur, kalau terbenam di barat, nanti akan terbalik di hari kiamat itu, menjelang hari kiamat. Ya, kemudian yang ke-9 adalah narun takhruju min qa'ril adan. Ya. Tamurrun nasu wa tazulu tarhalun nas, sampai situ, ya. Artinya api yang akan keluar dari pusat kota Aden. Kota Aden ada di Yaman, yang akan menggiring manusia. Dan yang ke-10 antara adalah nuzul Isa ibnu Maryam, ya, keluarnya atau turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit nanti akan memimpin di muka bumi. Baik teman-teman, ini kurang lebih, ya, sebutan secara acak, tapi kalau ulama coba menyusun sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada, maka mereka menyebutkan yang pertama dari 10 adalah keluarnya Dajjal. Karena disebutkan dalam hadis tentang peperangan muslimin dengan Bani Asfar atau orang-orang non-muslim, ya, yang besar-besaran nanti perang besar. Bahkan kata Nabi SAW, karena akan melawan mereka, dan mereka dibawa 80 bendera. Jadi sangat besar sekali perang tersebut, dan umat Islam akan memenangkan peperangan. Pada saat mereka tiba di Rum, maka syaitan menjelma jadi manusia, lalu mengingatkan Islam kalau Dajjal telah keluar di tengah-tengah mereka, maka mereka pun kembali. Itu tanda-tanda kiamat kecil terakhir. Ternyata Dajjal belum keluar, tapi pada saat itu Dajjal akan keluar. Dajjal diambil dari kata-kata Dajjala yang berarti kekacauan, dan dia adalah dari anak Adam. Nabi SAW sebutkan cirinya cukup banyak, saya ringkaskan karena lihat waktu. Dahinya lebar dan rambutnya keriting, ya, kemudian dia memiliki kulit yang agak cenderung kepada gelap, ya, memiliki dada dan pundak yang lebar, dan dia memiliki mata yang rusak, ya, sebelah kanannya. Kata Nabi SAW, ketahuilah Dajjal memiliki mata yang rusak dan Tuhan kalian tidak rusak matanya, ya. Karena dia akan mengaku sebagai Tuhan.
Lalu Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian, maka dia akan tinggal selama 40 hari. Maka 40 hari dalam riwayat dikatakan seharinya seperti setahun, seharinya seperti sebulan, seharinya seperti sepekan, hari-hari sisanya seperti hari-hari kalian. Jadi kalau setahun berarti 1 tahun. Ya, kita pegang misalnya lafaz Nabi SAW secara zahirnya begitu. Setahunnya kan 40 hari. Kalau kita kurangi 1 hari berarti sisa 39 hari. Setahun, hari keduanya seperti sebulan. Itu sudah setahun sebulan. Hari ketiganya seperti sepekan. Berarti setahun, sebulan, sepekan. Kalau dikurangi 3 hari dari 40 hari, sisa 37 hari. Ini sebulan sepekan tepatnya. Ya, 37 hari. Berarti setahun, 2 bulan, 2 pekan, dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Lalu kata Nabi SAW, tidak ada tempat pun di muka bumi kecuali dia akan lalui. Dan orang-orang yang dilewatin wilayahnya, ya, yang beriman padanya maka wilayahnya akan subur, mengaku dia sebagai Tuhan. Yang tidak mengaku dia sebagai Tuhan maka akan sulit, peceklik, akan susah hidup mereka. Ya. Dajjal terus saja mengelilingi muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak bisa masuk. Kata Nabi SAW, dia akan tiba di Madinah dan dia akan mengajak pengikutnya naik ke atas sebuah gunung. Lalu dia menunjuk ke arah masjid Nabi SAW sekarang sambil mengatakan, apakah kalian lihat istana putih itu? Dan subhanallah di hari-hari kita sekarang Masjid Nabawi seperti istana putih. Kata Nabi SAW, kata Dajjal, dia mengatakan, apakah kalian lihat istana putih itu? Kata mereka iya. Kata Dajjal, itulah istana Muhammad yang aku tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Maka Dajjal tidak bisa masuk di Madinah. Dan ini kisah cukup panjang. Intinya dia menyentakkan kakinya di sekitar kota Madinah. Lalu terjadi gempa. Keluarlah semua orang munafik dari kota Madinah menjadi pengikutnya. Sampai nanti akhirnya setelah selesai semua tertinggal orang beriman. Keluar seorang anak muda dari Madinah. Lalu Dajjal menangkapnya. Sambil mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Maka anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal. Karena Nabi SAW mengatakan semua orang mukmin akan bisa membaca di dahinya tertulis kafara atau kufur. Dan tahu kalau ini adalah Dajjal. Anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal yang Nabi SAW sudah sampaikan kepada kami. Maka Dajjal mengambil gergaji, kata Nabi SAW, lalu meletakkan di tengah-tengah kepalanya, lalu membelah 2 badan orang itu sampai kemaluannya. Kemudian ya, dia melewati tengah-tengahnya sambil mengatakan, hiduplah. Maka bergabung kembali badan anak muda tersebut. Semua pengikutnya bersorak-sorak. Lalu kata Nabi SAW, dia bertanya lagi, apakah kau sudah akui aku sebagai Tuhanmu? Dia tanya anak muda itu. Anak muda itu mengatakan, aku tidak bertambah kecuali keimanan kalau kau adalah Dajjal. Maka setelah itu kata Nabi SAW, Dajjal coba membunuhnya, tidak mampu atau tidak bisa lagi membunuhnya. Tapi ada beberapa wilayah yang dia lewatin dan dia berhasil. Dia berhasil. Di antaranya adalah, ya, dia lewat dalam satu riwayat sahih dikatakan dia lewatin sebuah wilayah lalu dia datangi pemimpin wilayah tersebut. Entah presiden, raja, kepala suku, intinya wilayah itu dilewatin. Lalu dia mengatakan kepada pemimpin wilayah itu, saya adalah Tuhanmu. Orang itu mengatakan, kau manusia biasa seperti saya, dari mana buktinya? Dia mengatakan, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Kata pemimpin wilayah itu, oke. Kalau kau hidupkan maka saya akui kau sebagai Tuhan. Maka setelah itu pun ya Dajjal mengatakan tunjukkan di mana kuburannya. Begitu ditunjukkan lalu Dajjal mengatakan keluarlah. Lalu keluarlah kedua orang tuanya pemimpin wilayah tersebut, ibu dan ayahnya. Kemudian berkata kepada anaknya, ya, berimanlah kepadanya karena dia adalah Tuhanmu. Nah setelah itu pemimpin wilayah itu pun beriman pada Dajjal, mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Lalu semua wilayah mengikuti pengiman kepada Dajjal. Tapi di sini teman-teman pentingnya, untuk membaca sebuah hadis Anda harus baca sampai tuntas, jangan tidak tuntas. Karena dalam closing hadis, penutupan hadis kata Nabi SAW, dan ketahuilah sesungguhnya, ya, kedua orang tua orang itu, pemimpin itu adalah syaitan yang menjelma untuk menipu manusia. Jadi tidak benar bahwasanya dua-dua itu dikeluarkan oleh Dajjal, tapi ini dukungan terhadap Dajjal dari syaitan. Wa na'udzubillah. Ya, kemudian setelah itu Allah SWT turunkan Nabi Isa ya untuk membunuh Dajjal pada saat itu. Keluarlah Dajjal, Nabi Isa AS turun, kata Nabi SAW, pada saat keluar seseorang dari keturunanku bernama Mahdi, atau namanya seperti namaku Muhammad bin Abdullah, kemudian membawa pasukan ke masjid Menara Putih di negeri Syam, kemudian disitulah dia akan mengimami orang sholat asar, Isa turun sambil memegang kedua sayap ya, malaikat, kemudian ikut sholat bersama dengan mereka, lalu Nabi Isa memimpin pasukan tersebut menuju ke wilayah Palestina, ya, tempat Dajjal ada, kemudian membunuh Dajjal. Kata Nabi SAW, Isa pun pada saat tampil dan dilihat oleh Dajjal, Dajjal melepuh seperti melepuhnya barang, ya, meleleh gitu ya. Dia meleleh. Maka dibunuhlah oleh Dajjal, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan seterusnya. Dan kisah cukup panjang masalah itu. Kemudian setelah itu, Nabi Isa memimpin
keadilan di muka bumi, lalu keluar Ya'juj dan Ma'juj setelahnya. Jadi ini urutannya kurang lebih. Ya'juj dan Ma'juj ini dua suku akan keluar, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Isa, hai Isa, ya, selamatkanlah dirimu ke gunung Tur di Palestina, ya, bersama pengikutmu, karena aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada orang yang mampu melawannya. Maka mereka akan keluar, Ya'juj Ma'juj itu, kemudian mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj Ma'juj ini golongan tersendiri. Mereka manusia seperti kita, tapi mereka punya ciri-ciri sendiri yang mereka ini berbeda sama kita. Memang Allah SWT jadikan mereka sebagai cobaan. Mereka hidupnya semuanya kerusakan. Mereka membunuh siapapun yang selain mereka. Dan ciri salah seorang antara mereka akan meninggal dunia kalau memiliki 1000 anak. Baru dia tahu dirinya akan meninggal dunia. Saya pernah tanyakan kepada dosen kami waktu pada saat mempelajari masalah tanda-tanda kiamat ini, apakah ada di antara manusia kayak seperti kita ini yang bergabung sama pasukan mereka? Maka beliau mengatakan tidak ada. Jadi itu dari mereka sendiri. Dan mereka, Allah izinkan untuk menyebar kerusakan di muka bumi. Mereka makan segala macam hal. Dan mereka saking besarnya fitnahnya, melempar anak panah mereka ke langit dan jatuh anak panah tersebut dengan ada darahnya. Allah menguji mereka. Maka mereka mengatakan, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama. Kami telah membunuh semua yang di bumi dan kami telah membunuh yang di langit. Setelah itu, Allah SWT mematikan mereka dengan satu kali, sekalian semua mati. Allah SWT keluarkan di leher mereka bagian belakang seekor binatang kecil yang membuat mereka mati seketika semuanya. Lalu Allah pun menurunkan hujan setelah itu membersihkan bumi dari mereka dengan mengutus juga burung-burung yang mencengkram jasad-jasad Ya'juj Ma'juj lalu lempar di lautan. Seperti itu kurang lebih. Dan setelah itu ya terjadilah keamanan sampai Nabi Isa meninggal dunia. Keluar tanda-tanda setelah itu manusia mulai menyimpang lagi, ya mulai menyimpang, mulai menjauh. Maka keluarlah tanda-tanda ya, yang selanjutnya, yang keempat yaitu keluarnya dabbah, keluarlah hewan, ya hewan melata yang bisa berbicara, yang membawa cap kata Nabi SAW, mengingatkan manusia agar mereka jangan sampai melanggar hukum Allah. Lalu dicaplah siapa yang beriman dan siapa yang kafir pada saat itu. Kemudian setelah itu keluarlah kabut. Ya, yang mengumuli muka bumi ini, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, 7, 8 terjadi longsor besar gitu ya, di 3 tempat, Jazirah Arab tadi, di timurnya dan di baratnya. Kemudian yang kesembilan, keluarnya api dari wilayah Aden. Dan sekarang ini di kota Aden sendiri di Yaman itu sudah ada tanda-tanda, ada beberapa titik wilayah yang memang sulit sekali orang hidup di atasnya karena panas sekali. Ditemukan ada api yang sangat besar, apakah itu gunung berapi atau sejenisnya. Yang jelas itu kuasa Allah SWT, tanda kiamat. Yang terakhir adalah terbitnya matahari dari barat ya. Dan ini pada saat itu kata Nabi SAW, Allah akan menerima taubat hambanya selama belum terbit matahari dari barat. Ini tanda-tanda kiamat yang kurang lebih disebutkan yang terakhir teman-teman sekalian. Baik, saya ingin sebenarnya kalau bahas masalah kiamat ini sangat panjang lebar, tapi saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian 2 buah hadis yang lain atau 3 buah hadis tentang Nabi SAW. Kemudian coba kita closing dengan sedikit peringatan masalah keimanan, apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian. Hadis Nabi SAW yang pertama adalah kata Nabi SAW, ayuhan nas, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian pasti akan dibangkitkan menuju Tuhan kalian, dihimpunkan di padang mahsyar, sebuah lapangan yang luas, semuanya hanya butiran pasir putih. Nggak ada lagi bangunan, nggak ada gunung, nggak ada lautan. Ya. Di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak bersunat. Dibangkit dari kuburan. Tapi tentu nanti dalam hadis lain dijelaskan kata Nabi SAW, awal yang akan dibukakan tanah sehingga dibangkitkan adalah aku. Ya, kemudian awal yang diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi nanti orang-orang akan diberikan pakaian orang beriman dengan pakaian-pakaian yang bercahaya, orang-orang kafir dengan pakaian yang dari terra yang panas, api, dan terlihatlah perbedaan antara kedua kelompok ini tentunya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian adalah Ibrahim AS, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku, lalu mereka diseret ya, ke sebelah kiri. Ala wa inna awwal al-khalqi yuksa Ibrahim alaihissalam, ala wa innahu sayuja'u birijal min ummati fayu'khadu bihim dhatat shimal. Fa'akulu, maka aku pun berkata, ya Rabbi, ashabi, wahai Tuhanku, itulah sahabat-sahabatku, aku sempat melihat mereka sempat beriman di masa aku hidup. Fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak.
Maka dikatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya tidak, ya, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Jadi menandakan Nabi SAW juga tidak tahu apa yang terjadi dengan umatnya, kecuali yang diinformasikan kepada beliau. Yang dimaksud juga di sini adalah mereka murtad, adalah orang-orang yang sempat masuk Islam di akhir-akhir hidup Nabi SAW, dalam kondisi mereka hanya karena ketakutan dengan Islam, bukan karena keimanannya. Maka mereka banyak yang murtad setelah Nabi SAW meninggal. Ini diantara hadisnya tentunya yang menyebutkan bahwasanya kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, saya tidak jadi sampaikan 3-4 hadis karena melihat waktu ya. Tapi kita coba sampaikan apa yang harus kita lakukan sebenarnya teman-teman sekalian. Setelah kita mengetahui walaupun hanya beberapa saat tentang kiamat dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, sebagai orang muslim kita harus menyadari masalah ini. Dan juga tadi sudah kita jelaskan bagaimana manfaat mengimani tentang hari kiamat. Maka kita harus menjadi orang yang sadar dan engah. Perhatikan sabda Nabi SAW, La tazulu kadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'ah. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4. An umri fima afnah. Tentang umurnya di mana dia habiskan. Umur ini berarti waktu. Waktumu di mana kau habiskan. Bermanfaat enggak? Dari manfaat ke manfaat yang lain. Minimal mubah. Minimal. Kalau ada yang kita sudah buang dalam hal kemaksiatan, segera taubat kepada Allah SWT. Mumpung masih diberi waktu. Bapak Ibu yang ikuti acara ini, saya pun termasuk diantaranya, ya. Dan teman-teman tim TUM juga yang mengurus, kita ini sedang diberikan bonus oleh Allah hari ini. Satu hari ini adalah hari yang sangat mahal. Esok hari kita tidak tahu. Semoga kita panjang umur, tapi kita tidak tahu teman-teman sekalian. Setiap saat kita bisa meninggal dunia. Setiap saat bisa datang malaikat maut. Dan hanya akan dikenang saja Anda. Beberapa saat juga kenangannya. Jadi misalnya saya duduk begini, tiba-tiba malaikat maut saya lihat di ujung ruangan. Bukan mendoakan diri, tapi bisa terjadi. Anda semua tidak lihat, saya lihat, lalu kemudian direngutlah nyawa saya seketika meninggal. Semoga insya Allah husnul khatimah, meninggal. Jatuh. Orang kan hanya mengenang Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Sehari, sebulan, setahun, habis itu orang sudah melupakan semua itu. Bahkan mungkin yang mendoakan anak, mungkin cucu, selebihnya Allahu alam. Apakah masih mendoakan? Sekarang Anda tanya diri Anda sendiri. Apakah Anda masih mengenang atau bahkan mendoakan kakek-kakek Anda? Generasi yang kesekian ke atas sana. Mungkin kita sudah lupakan mereka. Seperti itu. Maka kita harus beramal buat diri kita sendiri. Kita harus isi dengan hal yang bermanfaat. Maksimalkan. Kata sebagian salaf, masa lalumu sudah berlalu. Kalau kebaikan syukurilah. Kalau keburukan kau bertobat. Hari ini adalah harimu, maksimalkan. Dan hari esok sesuatu yang belum jelas. Maka kau hanya bisa membuat program. Kita tidak tahu. Kita berangan-angan insya Allah panjangkan umur. Tapi bisa mati seketika. Jangan terus-menerus selalu dengan kecantikan, dengan kegagahan, dengan kekayaan. Sehingga lupa bahwa akan ada hari kembali. Segera selamatkan diri. Dan yang bisa selamatkan adalah diri Anda sendiri. Itu penting. Lalu kata Nabi SAW. Wa'an ilmihi ma'amila bihi. Ilmunya. Apa yang dia kerjakan dengan ilmunya. Belajar ilmu. Ilmu agama atau ilmu bermanfaat. Kalau dia belajar ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti misalnya sihir dan segala macam. Ini lebih parah ini. Ilmu agama aja akan ditanya. Kau sudah praktekkan belum? Sudah ajarin belum? Semua itu Allah kasih kesempatan kita untuk belajar agar kita mengajarkan kepada orang lain. Ilmunya akan ditanya. Kemana? Kan? Ada orang subhanallah mau masuk surga sendiri. Belajar hanya dia sendiri. Dia tidak ajarin kepada orang lain. Bagaimana bisa? Padahal Allah berikan kesempatan kita untuk melipat gandakan pahala dengan mengajarkan kepada orang. Bahkan kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala yang di langit sana, ya, seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi termasuk semut di lubangnya dan ikan-ikan yang ada di lautan, semua memohon ampun pada pengajar kebaikan. Akhi, ajarin orang sebuah hadis, sampaikan sebuah wasiat, kirimkan sebuah pesan di WA, di grup, di medsos, pajang status yang baik-baik yang mengingatkan orang masalah kebaikan. Saya pernah mengirim sebuah hadis yang saya share di kontak saya. Hadis sudah umum. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Dan karena setiap hari saya kadang-kadang kirim sesuatu, ya. Pada saat Allah berikan kemudahan. Pada saat itu masih ada BBM yang beberapa waktu tahun yang lalu masih lebih banyak dipakai BBM pada saat itu daripada WA. Maka subhanallah beberapa hari kemudian ada seorang ustaz, teman sahabat dekat saya, dia cerita sama saya, dia bilang, antum tahu nggak berapa hari lalu waktu antum kirimkan hadis tentang kalimat la ilaha illallah itu? Terus saya bilang iya, ingat. Berpapasan waktu antum kirim itu dan ana buka handphone, mertua ana lagi sakarat, dia bilang. Mertua lagi sakarat. Dan ana belum sempat mentalkinnya, membaca itu jadi ana mentalkinnya. Subhanallah, saya tiba-tiba berpikir,
Mungkin kita anggap remeh, tanda kutip hadis seperti ini, oh mungkin orang semua sudah tahu. Ternyata ada di antara orang yang kita kirimkan mendapatkan manfaat. Ya, Allah bisa menyelipkan pahala buat kita karena kita mengirim kepada dia dan dia amalkan, mentalkin mertuanya pada saat itu. Mungkin dengan itu Allah selamatkan ke surga. Jangan pernah anggap remeh sebuah kebaikan. Ajarkan yang sudah kita ketahui, merasa pedulilah dan semua pelanggaran yang terjadi di depan mata kita bagi orang lain adalah kesempatan kita berbuat amal saleh. Kalau semua orang sudah berbuat kebaikan, kita mau dapat pahala dari siapa? Justru pelanggaran orang lain kesempatan kita perbaikin untuk kita mendapatkan pahala dari mereka. Ya ibu-ibu melihat orang teman-temannya belum pakai jilbab, dakwahi mereka, jangan diam. Belum punya ilmunya, baca. Google sekarang di handphone kita, handphonenya sudah seperti perpustakaan berjalan. Tinggal Anda baca, tinggal ketik, ya keutamaan menutup aurat atau ancaman membuka aurat misalnya. Anda bisa pelajari semua itu. Ya. Ini hal yang luar biasa yang harus kita lakukan. Dakwahi orang-orang yang belum faham masalah sholat dan yang lainnya. Kemudian dikatakan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqa. Dan hartanya dari mana dia datangkan dan kemana dia keluarkan. Gitu. Khusus harta kata ulama dua hal. Sumbernya dari mana, dikeluarkan kemana. Ini penting untuk digarisbawahi. Karena kita semua umumnya mencari rezeki dari Allah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu pelajari teman-teman. Manusia ada 4 golongan dalam masalah harta. Ada orang yang orang ini, ya, dia terbaik. Dia memiliki sumber yang halal dan dia keluarkan pada yang halal. Sumber halal ke tempat yang halal. Jadi sudah halal, dia biayai keluarganya, dia sedekah, dia bangun masjid, rumah anak yatim, kegiatan sosial. Ini orang yang terbaik dalam harta. Ini yang kata Nabi SAW, nikma malus salih fiyadi abdus salih. Sebaik-baik harta yang saleh, yang halal, di tangan orang yang saleh. Kemudian yang kedua adalah orang yang sumbernya halal, tapi dikeluarkan pada yang haram. Udah gajinya halal tapi dipakai berzina, dipakai karaoke, dipakai segala macam. Ini jadi tidak baik. Dapat pahala dari sumbernya tapi berdosa dengan pengeluarannya. Juga akan ditanya oleh Allah SWT. Yang ketiga terbalik. Sumbernya tidak baik, haram. Korupsi, manipulasi segala macam. Dikeluarkan pada yang halal. Diumrahkan orang, bangun masjid tapi dari uang haram. Ini tidak bisa. Ini menambah dosa buat dia. Tidak akan bermanfaat. Ya. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la iqbalu illa tayyiba. Allah suci bersih, tidak terima kecuali yang suci dan bersih. Yang terakhir yang paling buruk adalah sumbernya haram, dikeluarkan pada yang haram. Sudah hasil manipulasi, hasil korupsi dan segala macam, dipakai lagi berzina dan segala macam. Narkotika dan seterusnya. Ini orang yang paling buruk. Maka hati-hati teman-teman, Allah akan tanyakan semuanya. Makanya harus sumbernya halal, keluar pada yang haram. Yang halal juga. Banyak harta nggak ada masalah. Malah itu bagian daripada hal yang baik. Ya. Kita bisa membangun masjid, rumah anak yatim, kita bisa membiayai dai, kita bisa menyebarkan Quran. Dengan harta kita banyak bisa meraih surga. Ya. Kata Allah SWT, Inna Allah syara minal mu'mina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah memberi dari orang mukmin jiwa dan harta mereka dibalas dengan surga. Yang terakhir, wa an jasadihi fi ma ablah. Dan tentang jasadnya di mana dia gunakan. Jasadnya. Allah berikan kita jasad ini, kekuatan, kesehatan, ya, kelebihan segala macam, fasilitas yang luar biasa. Jangan disalahgunakan. Jangan gunakan dalam kemaksiatan, ya, kezaliman. Gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Tirmidzi nomor 2417.